Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Apa kabar kalian-kalian yang singgah ke channel ini? Selamat datang. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kalian yang sentiasa mengikuti setiap reaction yang saya buat di channel ini. So guys, saya doakan semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT, dan bermohonlah kita agar Allah kurniakan ke atas diri kita rasa nikmat bahagia, ya guys. Oke, jadi kita direct to the point guys. Kali ini saya akan react satu tajuk, yaitu sanksi terhadap Rusia mengancam kedaulatan militer Indonesia. Kalau kita tengok konflik yang berlaku antara Rusia dengan Ukraina guys, ini membawa dampak yang besar ya terhadap negara-negara di sekeliling, terutamanya negara-negara yang ada urusan dengan Rusia ataupun hubungan diplomatik yang baik dengan Rusia, antaranya negara Indonesia. Jadi kalau tengok keperluan alutsista di Indonesia nih, ada beberapa ya alutsista daripada Rusia yang digunakan pakai oleh Indonesia guys. Jadi apakah dampaknya dalam keadaan sekarang ini guys apabila Rusia dikenakan sanksi oleh banyak negara? Jadi kesannya terhadap alutsista yang dimiliki oleh Indonesia daripada Rusia tuh apa dampaknya guys? Apa kesannya di saat ini? Jadi yuk kita simak video nih. Dan untuk makluman kalian guys, ini video saya tengok daripada channel CNN Indonesia ya. So kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga kita like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe dia punya channel, silalah subscribe ini channel CNN Indonesia, sebab banyak info-info yang menarik di channelnya. Jadi guys, ayo kita semak apakah kesan terhadap sanksi terhadap Rusia yang mengancam kedaulatan militer Indonesia. Bagaimana isu ini guys? Bagaimana ceritanya? Yuk sama-sama kita saksikan video ini. Jom. Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak berkepanjangan. Bukan hanya korban nyawa di daerah konflik, tetapi juga berbagai negara mengalami imbasnya. Terutama setelah sejumlah sanksi diterapkan kepada Rusia. Bagi Indonesia, sanksi terhadap Rusia ini juga akan berpengaruh pada kesiapan tempur alutsista buatan Rusia. Yang ini lah ni guys. Dampaknya apabila Rusia ni dikenakan sanksi, dampaknya terhadap peralatan tempur itu. Itu kesannya guys. 3 matra di TNI diketahui sebagai pengguna alutsista buatan Rusia. Di Angkatan Darat terdapat heli serang Mi-35 serta heli angkut Mi-17. Keduanya merupakan peralatan tempur garis depan yang dioperasikan sejak tahun 2003. Di Angkatan Laut, Korps Marinir banyak menggunakan tank buatan Rusia, di antaranya BMP-3, BTR-50, dan PT-76. Tank-tank ini merupakan ujung tombak Korps Marinir dalam melakukan operasi amfibi. Sementara di Angkatan Udara, siapa yang tak mengenal jet tempur Sukhoi? Selain mengisi lini depan pertahanan udara, jet tempur ini menjadi faktor penggentar militer Indonesia di kawasan. Nah guys, kalau tengok Indonesia dia ada 3 matra ya, darat, laut dengan udara. Kalau darat tadi itu tank ya, yang digunakan oleh marinir tuh. Lepas tu helikopter dan juga SU ya, Sukhoi. Itu yang menjadi kebanggaan ya untuk rakyat Indonesia. Ini adalah daripada Rusia ya. Jadi itu yang sekarang nih dampaknya ataupun kesan terhadap kesan sanksi ya terhadap Rusia. Ini yang sekarang nih mengancam kedaulatan militer Indonesia guys. Jadi kita semak lagi video ini. Pihak TNI sendiri mengaku masih bisa mengoperasikan alutsista buatan Rusia ini. Hanya saja, kedepannya mereka masih akan mencermati perkembangan lebih lanjut. Kapasitasnya kalau Angkatan Darat menyatakan seperti itu tidak di sini. Itu kan kaitannya dengan Kemhan, dengan Mabes TNI. Walaupun nanti memang sebetulnya kebutuhan kita kan dari angkatan masing-masing. Tetapi keputusan untuk pengadaan, untuk pengembangan alutsista itu kewenangan dari Kementerian Pertahanan. Secara operasional tetap kita gunakan, kita nggak pengaruh mau Rusia mau perang sama apapun, bahwa alat itu kan istilahnya sudah kita beli dan sudah menjadi hak kita. Nah, namun tadi yang disarankan ke depan apakah
bagaimana untuk mungkin spare part-nya ada kena embargo atau tidak, ya tentunya kita harus antisipasi hal yang seperti itu. Di dalam hal perawatan pesawat ini kita lakukan tidak jangka pendek. Jadi beberapa suku cadang sudah kita beli dari beberapa waktu yang lalu. Untuk ke depan kita sama-sama mencermati keadaan. Sanksi terhadap Rusia ini sebenarnya bukan baru kali ini terjadi. Sudah sejak lama, Amerika memberlakukan sanksi yang disebut Countering America's Adversary Through Sanction Act atau CAATSA. Dengan akta ini, bank-bank asing akan diberikan sanksi jika membiayai pembelian alutsista buatan Rusia. Indonesia pun terdampak dari akta ini. Menurut laporan BPK tahun 2021, kontrak pembelian Su-35, pembelian tank BMP-3, amunisi, serta suku cadang dan sejumlah alutsista lainnya gagal dilakukan. Ya, sekarang nih yang perjanjian antara Indonesia dengan Rusia itu, pembelian Su-35 terpaksa dibatalkan ya. Ini kesan daripada inilah konflik Rusia-Ukraina nih. Jadi kalau ikut tadi ada 3 ya kepala-kepala staf Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Memang sebenarnya mereka sudah bersedia juga terhadap sekiranya berlaku apa-apa ke depan kan. Aku tengok ini kesiapsiagaan memang sudah ada sebenarnya. Wow, ini kesan sebenarnya. Harap-harap cepat selesai lah kan ini perkara konflik yang berlaku ini. Dengan diperluasnya sanksi, maka dikhawatirkan akan semakin berdampak pada kesiapan tempur TNI. Untuk masalah ini, solusi pertama mencari suku cadang dan munisi dari negara lain. Saya kira harus cari substitute negara-negara lain. Mungkin bisa China atau India, harus ada pendekatan. Karena yang mengalami dampak ini bukan cuma Indonesia, Vietnam, Malaysia, Timur Tengah, semua sama. Jadi harus ada solusi, tentu dengan restu Rusia ya. Solusi lainnya adalah membangun kemandirian pertahanan. Namun hal ini tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu. Atau solusi dramatis lainnya adalah mengganti semua peralatan tempur buatan Rusia dengan peralatan buatan Barat. Iwan Hermawan, Muhammad Wahyudi, Jakarta. Oke guys, jadi ini bermakna barang-barang ataupun alutsista yang digunakan pakai ya oleh Indonesia sekiranya berlaku sanksi ini terhadap Rusia nih, sebenarnya tidak boleh tidak boleh jalan jauh ya, tidak boleh pergi jauh. Sebab kalau dikenakan lagi embargo, jadi peralatan-peralatan itu macam tidak boleh dipakai lah kan guys. Dan satu solusi yang saya nampak untuk negara Indonesia nih, disebabkan Indonesia ni dia mampu untuk mendiri ya ataupun membuat alutsista negaranya sendiri. Jadi salah satu lah untuk dalam tempo yang terdekat ni Indonesia sendiri menghasilkan alutsista untuk keperluan negaranya, dan sebenarnya telah terbukti sekarang memang ada juga PT PAL, PT Digantara, apalagi satu tu PT adalah beberapa PT itu yang ada di Indonesia. Jadi itu menunjukkan Indonesia dapat sebenarnya dalam tempo terdekat ni untuk membuat alutsista untuk keperluan negaranya. Seiring dengan itu dia perlu berhubung dengan negara-negara lain untuk bekerja samalah agar dapat menjaga ataupun memperkukuhkan kedaulatan negara Indonesia itu sendiri. Jadi saya kira ini salah satu mungkin cara negara-negara yang mau menjatuhkan, mau mengurangkan kekuatan yang ada hubungan dengan Rusia, itu salah satu lah mungkin ya. Jadi apapun, semoga negara Indonesia dapat mencari satu solusi yang lebih terbaik ya. Bukan saja Indonesia, Malaysia juga terkesan dengan sanksi terhadap Rusia ya. Jadi dia punya alutsista tu macam terhad lah untuk diguna pakai. Jadi semoga negara kita sentiasa aman ya kan. Tidak ada ancaman-ancaman luar dalam konflik yang berlaku sekarang ni, dan semoga hubungan silaturahim antara Malaysia dengan Indonesia ni sentiasa kekal aman, damai dan makmur untuk selamanya. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan sanksi terhadap Rusia mengancam kedaulatan militer Indonesia ni?
Jadi kalian bolehlah komen di bawah. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.